Nah, sekarang kita maju ke tipe-tipe dari pH. Ini tipe-tipe pH ditentukan oleh WHO, Working Group on pH ya. Nah, teman-teman tahu ada 5 tipe pH. Ya, saya tahu ini agak nggak gampang juga ngapalinnya, tapi saya mau ajak teman-teman untuk memahami ini dengan sederhana. Tapi yang pertama, teman-teman harus paham bahwa yang paling banyak adalah tipe 2. Nah, tipe 2 ini adalah pH yang disebabkan karena heart failure. Kemudian ini tanda tik di sini ada 8, itu maksudnya banyaknya kasusnya yang akan dijumpai. Kemudian tipe 3 itu adalah pH yang disebabkan karena masalah dari paru ya. Tiknya ada 5 di situ. Tapi yang lain-lain ini cuma sedikit, jarang sekali. Baik yang tipe 1 itu pulmonary artery hypertension. Tipe 4 itu CTE-PH itu chronic thromboemboli pH. Ataupun yang lain-lain. Lain-lain itu yang mekanismenya masih belum diketahui pasti, atau juga ada gabungan dari berbagai mekanisme, atau karena masalah hematologi, sistemik, metabolik, dan lain-lain. Ya. Nah, saya jelaskan dari masing-masing tipe ini, yang paling mudah dipahami adalah tipe yang kedua, tipe heart failure. Tipe heart failure maksudnya teman-teman adalah pH-nya disebabkan oleh primernya ada di sini, di heart failure. Nah, heart failure, teman-teman ada heart failure yang HFrEF ya, ada heart failure yang HFpEF. REF itu reduce ejection fraction-nya turun, ada yang preserve. Dua-duanya bisa menyebabkan pH. Nah, bagaimana mekanismenya? Pada yang reduce ejection fraction itu EF-nya turun, sehingga pengosongan dari left ventricle-nya kurang maksimal, masih tinggi tekanannya akan mundur ke atrium kiri dan lama-lama mundur sampai ke kanan. Nah, di sini penting konsep tadi yang dipahami, waktu dia mundur ke sini, maka LA pressure-nya akan meningkat. LA pressure, teman-teman tadi masih ingat ada PAWP. Jadi nanti kalau diukur PAWP-nya meningkat tinggi, maka kita bisa tahu bahwa ini kemungkinan pH-nya adalah pH tipe 2. Kalau PAWP-nya tinggi, di atas 15 mm Hg. Karena apa? Karena LA pressure-nya tinggi akibat dari kegagalan dari si LV. Begitupun dengan HFpEF. Walaupun preserve ejection fraction, kemampuan pompa jantung masih tinggi, tapi diastoliknya sudah terganggu biasanya. Dan itu nanti LVEDP itu left ventricle end diastolic pressure. Jadi tekanan pada saat fase diastolik akhir itu juga meningkat karena gangguan diastolik. Dan itu akhirnya akan meningkatkan tekanan di atrium kiri dan nanti naik semua ke sini. Ya, jadi kalau awal-awal ini biasanya tekanan yang tingginya adalah post kapiler. Ini kan kapiler, ini post kapiler karena di ventricle kiri. Ya, heart failure-nya. Tetapi kalau sudah lama akan terjadi kombinasi juga prekapiler juga meningkat, ya. Tentu mean pulmonary artery pressure-nya juga meningkat, ya. Itu tipe 2 yang paling mudah dan juga paling sering. Yang kemudian kalau kita mundur tipe 3, mundur dari sini ke paru. Jadi kondisi-kondisi di paru, baik itu kondisi yang sifatnya obstruktif maupun restriktif, dalam jangka panjang kalau sudah kronik, kemungkinan akan menyebabkan pH. Mundur ke belakang. Jadi teman-teman lihat kalau dari paru maka PAWP-nya tidak akan meningkat. Karena ini ke depan ke sana, dia akan mundur. Kalau mundur ke sini, mean PA pressure sudah pasti meningkat. Karena ini diagnostik pH harus mean PA pressure-nya tinggi ya. Jadi RV pressure naik, PA pressure-nya naik dan juga PVR-nya juga bisa naik ya. Kemudian kalau mundur lagi, itu kejadiannya mundur lagi di sini. Kejadiannya ada di arteri pulmonal. Ini chronic thromboemboli. Jadi kejadian emboli akibat ada trombosis, trombosisnya biasanya dari deep vein thrombosis, dari tungkai, dari vena, lalu lepas emboli nyangkut di arteri pulmonal. Ya, lalu terjadi organized trombosisnya di sini meningkatkan tekanan di arteri pulmonal. Dan ini pada akhirnya menyebabkan PA pressure-nya juga meningkat, ya. Nah, ini tipe 4. Kemudian kalau mundur lagi ini kita tipe 1. Tipe 1 ini khusus, ini namanya PAH. PAH itu pulmonary artery hypertension. Jadi kalau kita sebut PH itu
hipertensi pulmonal, ya. Tapi ini khusus arteri pulmonalnya meningkat karena udah pasti ini PVR-nya namanya, pulmonary vascular resistance-nya tinggi. Ini karena proses di sini, di arteri pulmonalnya terjadi fibrosis, misalnya penyakit-penyakit yang menyebabkan fibrosis dari sistemik itu bisa juga menyebabkan terjadi fibrosis di arteri pulmonal dan akhirnya menyebabkan PAH. Itu kelainan-kelainan bisa bersifat idiopatik, bisa bersifat diturunkan, ya. Bisa juga dari penyakit-penyakit seperti HIV, itu bisa menyebabkan PAH. Nah, yang juga sering dari jantung adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan yang sifatnya left to right shunt. Nah, teman-teman ingat left to right shunt itu artinya ada shunt, ada bypass aliran dari kiri ke kanan. Teman-teman lihat ini kalau dari kiri ke kanan ada aliran, maka akan meningkatkan tekanan di kanan dan akhirnya meningkatkan tekanan di arteri pulmonal ini. Dan dalam jangka waktu yang lama, pada akhirnya akan menyebabkan tahanan di paru, di arteri paru akan meningkat. Karena dia kena tekanan tinggi terus, akhirnya dia meningkatkan tahanannya di sini, ya, vasokonstriksi, kemudian mungkin juga arteriosklerosis, pengerasan di situ, sehingga akhirnya jadi PAH, ya. Nah, penyakit-penyakit yang di level atrium, penyakit jantung bawaan di level atrium adalah, kita tahu adalah ASD. Jadi ada shunt dari atrium kiri ke atrium kanan, ASD, ya. Tekanan di atrium kanan meningkat, di sini meningkat, lalu tahanannya juga meningkat, jadi PAH. Kemudian kalau dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan, ya, ada kebocoran sekat, itu VSD. Nah, ini sama juga, tekanan di ventrikel kanan meningkat, ya, dia akan meningkatkan ke arteri pulmonalis, sehingga ini juga PAH, ya. Jadi teman-teman di sini kalau lihat ini ada tipe-tipe dari PH yang primernya kalau diperbaiki pasien bisa tertolong. Kalau penyakit jantung bawaan contohnya ASD, VSD, kalau belum sampai PH yang irreversible dan pasien sudah ditolong, ditutup kebocorannya baik dengan tindakan, ya, via kateter ataupun dengan operasi, itu pasien bisa tertolong dan pasien bisa terhindar dari PH yang irreversible, ya. Itu pentingnya kita memahami tipe-tipe ini, ya. Kalau yang lain-lain saya tidak bahas karena banyak sekali mekanismenya dan campuran dari berbagai mekanisme ini. Sampai di sini saya harapkan udah jelas tentang tipe-tipe PH ini sehingga kita bisa masuk ke cara mendiagnosis pasien PH.